Madam Ani, panggilan populer Dr. Murniati Mukhlisin MACC CFP, memutuskan masuk Islam setelah tamat SMA. Namun, sejak SMA dia sudah mempelajari Islam karena mulai menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar. Madam Ani dibesarkan di tengah keluarga keturunan Tionghoa yang terbuka terhadap semua agama. Kita, keluarganya, memang termasuk yang menerima semua ajaran, sepanjang itu menjanjikan kebaikan. Setelah SMA bingungkan, kok semuanya bagus, ungkap Madam Ani. Saat mengenyam pendidikan SMA, dirinya dipertemukan dengan beberapa teman yang menganut agama Islam. Betapa terkejutnya Madam Ani melihat kebaikan serta keharmonisan keluarga mereka. Dari sana ia meyakini bahwa apa yang dilihat adalah cerminan dari ajaran Islam. Semua keluarganya Masya Allah, harmonisnya, sholatnya, sopan santunnya. Saya bilang ke diri saya pada saat itu, inilah Islam. Sehingga menjadikan saya bertekad kalau saya punya keluarga nanti saya ingin menjadi keluarga yang seperti mereka, kata Madam Ani. Momen itu kemudian menjadi titik poin baginya untuk makin mendalami ajaran agama Islam, sampai-sampai Madam Ani rela merantau ke Jakarta. Di Jakarta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan Madam Ani menuju Masjid Istiqlal dan bertemu dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Di Masjid Istiqlal itulah dia bersyahadat dan memeluk agama Islam. Tapi tentu saja, cobaan yang dirasakan olehnya cukup besar. Sampai di Jakarta numpang, dan itu luar biasa galaunya. Bagaimana cara biar bisa hidup, berharap bisa diterima oleh keluarga di Jakarta, tetapi tidak diterima. Numpang enggak boleh, waduh besok harus cari kerja, ujarnya. Beruntung, Madam Ani mendapat orang tua angkat. Namun di awal masa tinggal, dia tidak langsung disukai oleh sang ibu angkat. Karena pengalaman mualaf ada yang baik dan tidak. Menurut ibu angkat ini saya mualaf yang bandel lah gitu. Waktu datang enggak pakai jilbab, pakaian ya biasalah anak muda, tuturnya. Di tengah cobaan yang dirasakan, para mualaf lainnya membantu Madam Ani dalam mendapatkan pekerjaan. Ketika lulus SMA, ia bekerja di salah satu bank berkat bantuan rekan mualaf. Hingga akhirnya Madam Ani pun berhasil mendapatkan beasiswa. Tidak tanggung-tanggung, beasiswa tersebut menawarkannya untuk kuliah di Institute Islamic University Malaysia. Berbagai cobaan yang diterima, tidak menggoyahkan hatinya untuk tetap berpegang teguh pada Islam. Madam Ani mengatakan, makin menjaga komitmen Islam, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun terus mengalir deras. Berbekal ijazah sekolah menengah atas, SMA, dia merantau ke Jakarta dari kampung halamannya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Begitu sampai di ibu kota, Ani mendapat pekerjaan yang layak di salah satu bank swasta hingga bisa hidup mandiri. Selain bekerja, keinginan Ani untuk terus belajar disalurkan melalui berbagai kegiatan. Dia terdaftar sebagai anggota pada sejumlah organisasi, seperti Pembina Iman Tauhid Islam, PT, Yayasan Hakarimul, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Kegelisahan Ani muncul ketika bank syariah pertama di Indonesia berdiri. Ani pun mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan salah satu senior yang bekerja di bank tersebut. Namun, Ani disarankan agar melanjutkan kuliah terlebih dulu. Alhamdulillah, setelah 3 tahun bekerja di Jakarta, tepatnya pada 1994, saya melanjutkan kuliah jenjang sarjana di International Islamic University of Malaysia, IIUM, Malaysia. Saat itu, saya belajar akuntansi Islam dan lulus pada 1998, cerita Ani. Setelah lulus, Ani tidak langsung kembali ke Indonesia. Dia menikah dengan kakak kelasnya di IIUM hingga dikaruniai seorang putri dan 2 putera. Selama di Malaysia, Ani pun sempat bekerja di Ernst & Young Kuala Lumpur. Kemudian, dia melanjutkan karir di perusahaan teknologi informasi ANSI Berhad hingga 2001. Berbekal pengetahuan serta pengalaman kuliah dan bekerja di Malaysia, Ani dan keluarga akhirnya kembali ke Indonesia. Dia tidak melanjutkan mimpi untuk bekerja di bank syariah. Ani memilih profesi sebagai akademisi untuk mendidik sumber daya manusia, SDM,
yang akan bekerja di bank syariah. Ketika itu, Ani menerima tawaran seniornya, Muhammad Syafi Antonio, untuk ikut mengajar dan mengembangkan perguruan tinggi ekonomi syariah yang baru didirikan, yaitu Institut Agama Islam Tazkiyah. Dulunya, perguruan tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, STEI, Tazkiyah. Ani merasa bahwa saat itu merupakan waktu yang tepat untuk berkontribusi dan mengamalkan ilmunya. Pada perguruan tinggi tersebut, Ani mengajar ilmu mata kuliah akuntansi dan keuangan Islam. Bersama rekan-rekannya, Ani berhasil mengelola dan mengajak masyarakat untuk mengembangkan kampus itu. Alhamdulillah, dengan kekuatan jemaah, kampus yang semula memiliki 25 mahasiswa, sekarang menjadi tempat belajar bagi 2.500 mahasiswa, ujar perempuan yang kini juga menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah itu.